Kolaborasi riset BRIN dan LPPM Universitas Jenderal Sudirman temukan penyakit ISPA dan radang telinga tengah akut di Banjarnegara mengalami peningkatan. Pemerintah sedang melakukan program vaksinasi secara nasional itu untuk mencegah infeksi bakteri Streptococcus pneumoniae. Perkuat hasil riset dan sumber daya riset, BRIN sediakan 9 skema untuk masyarakat. Kita tahu bahwa banyak hasil-hasil riset yang sebetulnya bisa menjadi solusi bagi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh UMKM. Pemerintah Kota Surabaya lakukan transformasi kampung melalui ajang lomba Smart City untuk menunjang ekonomi masyarakat. Ada event atau ada acara-acara khusus dan ternyata kan ini memberikan manfaat ekonomi gitu. Lengkapnya di BRIN Daily News bersama saya Berlian Irawan. Penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan otitis media akut atau radang telinga tengah akut di Kecamatan Batur, Banjarnegara mengalami peningkatan sebanyak 1.267 kasus pasien anak di Puskesmas Batur 1 per Agustus 2023. Kondisi tersebut menjadi dasar bagi BRIN dan Universitas Jenderal Sudirman melakukan penelitian penyakit ISPA dan radang telinga tengah akut. Peneliti Pusat Riset Biologi Molekuler Ejikman BRIN, Dodi Safari menuturkan, penelitian dilakukan dengan mengambil sampel sebanyak 400 sampel anak, terdiri dari 200 sampel anak sehat dan 200 anak penderita ISPA atau radang telinga tengah akut yang akan dibandingkan sampelnya. Dataran tinggi menjadi penyebab meningkatnya ISPA akibat saluran tuba telinga tengah tidak terbuka sesuai fungsinya. Dan jika tidak ditangani, maka ISPA akan berkembang menjadi radang telinga tengah akut. Penyakit ini terjadi ketika virus atau bakteri menyebabkan area di belakang gendang telinga meradang dan paling sering terjadi pada anak-anak. Kami saat ini memang bagian dari pemetaan ini. Jadi nanti berharap di mungkin dalam 1-2 tahun ke depan kita sudah dapat peta kuman dan juga baik virus dan bakteri. Terutama untuk bakteri pneumococcus ini pemerintah sedang melakukan program vaksinasi secara nasional itu untuk mencegah infeksi bakteri Streptococcus pneumoniae. Ini salah satu penyebab koma juga. Pemanfaatan hasil riset maupun sumber daya riset dalam bentuk kepakaran dan fasilitas riset terus dilakukan BRIN dalam memperkuat kemitraan dan kerjasama dengan komunitas, kementerian lembaga, yayasan, UMKM, dan kelompok masyarakat. Direktur Pemanfaatan Riset dan Inovasi pada Kementerian Lembaga Masyarakat dan UMKM, Dadan Nugraha mengatakan, BRIN mempunyai program pendanaan riset yang bisa diakses bagi siapapun yang bersifat kompetitif. Tidak hanya periset BRIN, tapi dari pihak swasta atau komunitas yang punya gagasan untuk melakukan riset dan bekerja sama dengan periset BRIN terdapat 9 skema yang dikelola Deputi Fasilitasi Riset dan Inovasi BRIN. Target BRIN pada tahun 2024 sebanyak 60 perusahaan pemula berbasis riset atau PPBR. PPBR menjadi kunci untuk menciptakan wirausaha yang unggul dan kompetitif. Dengan basis riset, diharapkan lahir produk dan usaha yang tidak hanya baru, tetapi juga memiliki keunggulan dan daya saing yang lebih baik, sehingga dapat mendorong perekonomian di Indonesia. Nah, kemudian kami juga mendukung pemanfaatan hasil riset ini baik oleh masyarakat maupun UMKM, karena pada akhirnya hasil-hasil riset ini diharapkan ikut berkontribusi dalam peningkatan kapasitas maupun produktivitas dari UMKM maupun masyarakat. Itu yang kami lakukan. Kita tahu bahwa banyak hasil-hasil riset yang sebetulnya bisa menjadi solusi bagi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh UMKM khususnya maupun oleh masyarakat. Pemerintah Kota Surabaya kembali selenggarakan lomba antar kampung dengan konsep Smart City. Surabaya Smart City merupakan salah satu upaya untuk membuka peluang bagi masyarakat di level kampung untuk menciptakan inovasi yang bersifat lokal, tetapi memberikan manfaat langsung bagi kehidupan warga. Surabaya Smart City telah menghasilkan beberapa inovasi teknologi tepat guna seperti instalasi pengolahan air limbah, arang organik dari batok kelapa, dan barcode untuk mengetahui nama dan manfaat tanaman.
Peneliti Pusat Riset Kewilayahan BRIN, Kurnia Novianti menyampaikan, Smart City adalah konsep pengembangan perkotaan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas hidup warganya menjadi lebih baik. Pemanfaatan teknologi dalam konsep Smart City seharusnya dapat membantu memecahkan masalah demografi, ekonomi, lingkungan, dan keamanan secara efektif. Konsep Smart City tidak bisa serta-merta meniru konsep dari daerah ataupun negara lain, tetapi harus menyesuaikan konteks budaya serta kesiapan dari pemerintah dan masyarakatnya. Yang saya ikuti selama saya di sana, tetap ada semacam supply and demand gitu Mbak. Jadi kayak mereka memproduksi, tetapi juga ternyata ada demand-nya gitu, ada permintaan dari misalnya sekolah atau misalnya komunitas yang lain ketika ada event atau ada acara-acara khusus, dan ternyata kan ini memberikan manfaat ekonomi gitu. Sehingga menurut saya ya saya nggak tahu indikator mana yang terpenuhi, tapi menurut saya mengarah ke smart economy tadi itu ya. Saya Berlian Irawan, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri, kritis berpikir, kreatif berinovasi.